Di perjalanan kali ini saya sengaja berjalan kaki, tidak memakai sepeda motor teman-teman. Sejauh ya kurang lebih 1 km lah untuk menuju ke sebuah rumah atau satu rumah nih. Satu rumah yang berada di sini sendirian. Kita akan menuju ke sana dan penghuninya adalah seorang nenek-nenek lansia. Beliau tinggal sendirian di sana teman-teman. Rumah sendirian yang berada di tengah hutan. Seorang nenek-nenek yang tinggal di sini. Amit bah, assalamualaikum. Alhamdulillah Simbaat. Amit bah. Nih mbak baru pulang katanya. Bulan nang katibi jong kanto. Gula tak apa lang banana dake, tak apa lang banana bini. Gula ane kapolan tekal na sunat. Ini kasi ikayamanin gula. Tapi berak gula tekal gula makila daram mabayin pon nang campok gula tibit nika. Nitan gula tak makama. Asrang ko lah, ko berdasalen dungin Allah kapi senator. Sekarang saya berada di Desa Andong Rejo, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, teman-teman. Nah, di sini ada jalan aspal, bagus sekali. Ini jalan menuju ke tempat wisata Pantai Bandialit. Di sini ada papan informasi, teman-teman. Kalau mau menuju ke Pantai Bandialit itu sekitar 8 km. Dan tujuan saya akan memasuki jalan kecil yang berada di sini. Ini ada jalan kecil yang di paving dan itu namanya adalah Sumber Salak. Oke, jadi lokasinya 3,5 km dari sini. Seperti apa kampung Sumber Salak ini teman-teman? Tempatnya berada di kayak gini nih. Wah, keren ya. Kita akan coba memasuki melewati jalan ini. Oke, let's go teman-teman. Daerah Taman Nasional Meru Betiri, dan informasinya sih jalannya sangat parah. Tapi di sini jalannya paving nih, tapi nggak tahu pavingnya sampai mana. Jarak yang harus saya tempuh yaitu sekitar ini 3 km untuk menuju Sumber Salak, dan di situ di bawah ada tulisannya jalur trail patroli, dan mungkin jalan ini cukup parah ya. Nah, seperti ini jalannya, cukup enak dan paving seperti ini. Nanjak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanjakannya luar biasa ini. Baru awal perjalanan udah disuguhi dengan tanjakan yang cukup tinggi. Nah, saya akan menuju ke sebuah kampung yang berada di dalam hutan sini. Namanya kampungnya adalah Sumber Salak, teman-teman. Kita akan coba lihat nanti seperti apa kampung Sumber Salak ini. Lokasinya ya 3,5 km dari sini. Tapi bagus nih, jalannya udah aspal. Wow, ada jalan ini lagi, tanjakan lagi. Saya harus klakson, takutnya kita papasan dengan orang karena jalannya sempit nih. Dan semakin sempit nih karena rumput-rumputnya semakin ke tengah ya. Mungkin kalau dibersihkan agak lebar kayak tadi nih. Bismillah. Wow, semakin masuk ke dalam. Ini jalannya apa ya, banyak sekali tikungannya. Masya Allah, ada pohon besar teman-teman. Lihat, ini pohon apa ya, besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat akar pohon ini teman-teman. Ada yang tahu nggak ini pohon apa? Akarnya segini besarnya nih. Wow, ya Allah ya Rabbi. Kan memang kalau di dalam hutan kita menemukan banyak sekali pohon-pohon yang cukup besar ukurannya ya. Dan tanjakan lagi. Wow.
Ini artinya lokasi ini naik berarti ya. Udah berapa kali tanjakan? 3 kali tanjakan ini saya yang lewati. Oke, cukup seru ya. Di sini perjalanannya, jalannya paving, padahal menuju ke tengah hutan ini. Taman Nasional Meru Betiri. Wow. Tanjakannya cukup tinggi. Dan sepi, nggak ada orang teman-teman, karena lokasinya kayak gini nih. Nanti kita akan coba lihat seperti apa kampung Sumber Salak ini. Ada berapa orang atau berapa kakak yang tinggal di dalam sana. Mengingat lokasi ini kita masuk nih ya, masuk di jalan seperti ini teman-teman, sejauh 3 km. Lumayan. Harus agak fokus ya, karena jalannya kecil, takutnya kelewat nih. Dan bisa teman-teman lihat ya, suasananya seperti apa. Kayak gini nih, kita melewati jalan kecil paving seperti ini untuk menuju ke desa Sumber Salak atau kampung Sumber Salak nih teman-teman. Apakah kita akan ketemu dengan hewan-hewan liar yang ada di sini, ataukah kita tidak ketemu, ataukah udah nggak ada? Harusnya ada ya, karena di sini kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Dan jalannya turun nih. Bismillah. Oke, kembali nikung nih jalannya. Saya nggak berani ngebut meskipun jalannya paving seperti ini, ya kan? Karena agak licin nih, basah nih. Oke teman-teman, ini tanjakannya udah kesekian kalinya. Oh ya, ini tanjakannya sampai sini ternyata. Kita akan coba lewati jalan yang ini ya, jalan rusaknya. Ternyata tidak semuanya di paving dan banyak sekali sepeda motor di sini. Wow, apakah ini punya orang-orang atau warga yang tinggal di Sumber Salak? Punya kebun di sini mungkin ya. Ternyata jalan pavingnya tidak semuanya, mungkin hanya 1 km ya, mungkin kurang lebih ya. Artinya 2,5 kilo lagi kita harus melewati jalan seperti ini. Masya Allah, tuh 1 km lagi menuju ke Sumber Salak. Wow, masih cukup jauh teman-teman, dan jalannya udah rusak nih. Oke, seperti apa kampung Sumber Salak ini teman-teman? Simak videonya sampai selesai. Wah, masih jauh nih, 1 km jalan kecil. Di perjalanan kali ini saya sengaja berjalan kaki, tidak memakai sepeda motor teman-teman, karena akses jalannya sangat sulit. Dan ini udah sore. Yang saya takutkan nanti terlalu larut malam pulang dari sini dan jalannya sangat sulit. Saya khawatirkan tidak bisa pulang. Jadi saya memutuskan untuk jalan kaki saja. Sejauh ya kurang lebih 1 km lah, untuk menuju ke sebuah rumah atau satu rumah nih. Satu rumah yang berada di sini sendirian. Kita akan menuju ke sana, dan penghuninya adalah seorang nenek-nenek lansia. Beliau tinggal sendirian di sana teman-teman. Wow, keren. Semoga petualangan kali ini kita ketemu dengan beliau yang tinggal di sini, di rumah sendirian ini. Oke, teman-teman bisa lihat jalannya seperti apa ya. Jalannya seperti ini teman-teman, cukup sulit ya. Ban sepeda motor saya berputar-putar. Yang saya khawatirkan tuh takut nanti kemalaman dan tidak bisa pulang karena jalannya terlalu sulit ya di sini. Oke lah, kita kali ini jalan kaki karena udah deket nih rumahnya Simbah. Dari tadi saya jalan kaki, memang sengaja tidak saya record. Saya record kalau udah deket nih. Oh, lumayan sih jalan kaki menuju ke satu rumah ini. Rumah sendirian, seorang lansia nenek-nenek yang tinggal di sendirian di sana. Dan
Ya Allah, saya nggak kebayang ya tinggal di rumah sendirian, terus akses jalannya sangat sulit. Tapi ya masih tetap bisa hidup teman-teman. Memang ya itulah keajaiban kehidupan ya. Dimanapun kita tinggal, tetap ada rezeki teman-teman. Nih kayak gini jalannya, jalan setapak kecil, dan ini udah nggak seberapa ya. Udah lumayan enak nih sampai sini. Tapi sebelum menuju ke sini tuh sangat sulit sekali teman-teman. Waduh. Dan kondisinya sekarang udah gerimis nih. Tuh, padahal panas ya. Sinar matahari terang sekali, tapi turun hujan nih, gerimis. Sepertinya kita sudah dekat dengan rumah beliau. Semoga beliau ada ya. Nah, ini dia teman-teman. Rumah sendirian yang berada di tengah hutan. Seorang nenek-nenek yang tinggal di sini. Sendirian pula. Wah, kita akan coba lihat seperti apa teman-teman. Apakah kita akan ketemu dengan beliau, dan kita akan coba bersilaturahmi. Kita bercerita dengan seperti apa sih kehidupan beliau di sini. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Simba ada teman-teman. Hamid Bah, assalamualaikum. Alhamdulillah Simba ada. Amit Bah. Nih Mbak baru pulang katanya. Baru pulang kerja Mbak. Iya. Wah, jadi teman-teman, ini adalah beliau yang tinggal sendirian di sini. Namanya siapa Mbah? Suciati. Mbah Suciati. Suciati. Gimana kabarnya Mbah sekarang? Baik. Alhamdulillah. Tapi anu tuh. Orang nih jalan nih sakit. Kena juga aja Mbah. Oh, jadi punya penyakit. Katanya Mbah kakinya, pahanya tuh sakit, tapi ya jekajeh apa ya, bertahan gitu loh teman-teman. Bertahan. Iya. Terus, anu ingin punya uang. Iya, jadi Mbah baru pulang kerja. Iya. Kerja apa barusan Mbah? Anu, apa bet bungkana jagung. Apa bet bungkana jagung. Oh, jadi panen apa dari Mbah? Panen jagung. Iki oreng, tapi gula sih apa bet nganak uruan sini gitu. Iya, jadi tadi Mbah kerja panen jagung katanya teman-teman. Dan kita ini mandi, kita bayang Mbak. Iya, jadi baru pulang nih Mbah. Kita alhamdulillah baru ketemu nih sama Mbah. Mbah, kalau panjenengan mandi ya ngireng, apa jangan ngireng. Ngodoin gula balani. Penting ketemu gula. Oh, yang kita pun apa bah gula dentek nih kata panjenengan mandi kade, pejeng kade, bigula dentek apa? Ki gula ki akab yakin bitong ki. Engki ngireng bah. Oke teman-teman, kita coba keluar dulu. Katanya Simbah nih baru pulang dan belum sempat sholat. Katanya Mbah sih mau mandi dulu, mau sholat dulu dan bikinin saya kopi. Baik sekali nih Simbah. Dan kamar mandinya ada di sini nih. Wah, capek sekali menuju ke sini. Aksesnya cukup sulit. Kita tunggu Simbah selesai mandi dan sholat dulu, baru kita ngobrol teman-teman. Sekarang Simbah lagi mandi untuk persiapan sholat asar teman-teman. Jadi sembari menunggu Mbah, saya duduk dulu istirahat, dan baju, topi semuanya saya gantung karena basah, karena keringat. Jadi untuk menuju ke sini tuh memang cukup sulit, jalannya kecil dan banyak berlumpur. Dan terdengar di sana ada suara hujan teman-teman. Ini kondisinya udah hujan. Beliau di sini tinggal sendirian. Tuh rumahnya sendirian di sini. Baju saya basah, jaket juga basah karena keringet nih. Engki bah. Katanya Simbah hujan. Dan betul memang hujan teman. Tuh lihat, suaranya udah tuh hujan kan. Keringet berada di rumahnya Simbah, basah, hujan lagi nih. Oke, kita coba niup dulu ya. Ini kondisinya udah hujan teman-teman. Ya,
seperti inilah suasana hujan di rumah sendirian tengah hutan, dan rumahnya Simbah di sini tinggal sendirian di rumahnya. Ini nggak jadi keringetan ya karena hujan seperti ini. Masya Allah. Semoga ini hujan ini jadi berkah ya, bukan musibah tapi adalah berkah. Ini udah basah karena hujan teman-teman. Oke, sekarang kita coba masuk ke rumah Jangan Simbah ya. Hujan. Kondisinya sekarang hujan teman-teman, berada di rumahnya Simbah Suciati ini. Tuh. Ya, semoga nanti pulangnya selamat ya. Karena jalannya wow luar biasa dari sini teman-teman. Tuh. Hujannya tambah deras tuh. Ya Allah. Bah, saya ini gulangi sesuatu. Poron, Bah. Gimana parengin di kacau poron, poin tuh lemon. Oke. Enggak, Bah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bah. Beda boleh, Bah. Alhamdulillah. Mantar muka nikah tak banyak bah. Nikah mantar muka manfaat kak panjenengan ini. Amin. Barokah peparingan tiang kembang. Amin bah. Mantar diparingin barokah umur, banyak murah rezeki. Amin bah. Semoga beliau sehat terus dan dilancarkan rezekinya. Panjenengan gula ngabesaki asolat solat tojuk ki, Pak. Engki nguncur gula dong. Mon misalkan mancing aruku sujud dak mata Tak bisa gula. Mutiaki gula pon. Mutiaki singla bajana anu senika karo tangan neng dari nikah. aruku asujud nyiloh ki. Tangan neng ropu gula.
Ini abit gula sepejo nguncur kata. Jadi gula tanya ke Bintoro Kurutan apa apa aja nguncur Bintoro tentang apa bu Mis itu. Engki. Tanya kiwi gula. Jentera gula saya apa aja ngemancing gak sajong menguncur melolot. Ampun senapa abit deba se apa jeng muncul. Abit gula. Tahunan bang. 10 tahun. Jangan ini baru setahun 2 tahun. Abit jodoh. Jadi begini teman-teman, seperti yang kita lihat Mbak ini sholatnya duduk, dan beliau sudah bertanya ke salah satu mungkin bisa disebut kiai ya kalau di sini, dan katanya sih nggak apa-apa, dan itu sudah berjalan sekitar 10 tahun beliau sholat dengan duduk seperti itu ya, luar biasa. Karena untuk memaksakan sebenarnya Mbak pengen ini pengen sholatnya tuh berdiri, ruku dan sujud, tapi lututnya sakit nggak kuat, jadi mau gak mau beliau sholatnya duduk seperti itu katanya. Mon benare alako sae ba. Kita pe juga aja cong dengan anu kro ki guru pin la cek sakit guru pon prai guru tak ketegel pon prai. Napa se sakit dari panjenengan? Toot kasa. Toot ba. Ki ke toot guru ting la yateng karo brek de to. Ting la mare unta lobet ke aro sae boleh seneka. Dar menyilo ba. Tang ki nyelo ting anu ke bejolon kasa. Tapi juga aja bi guru lah. Jadi katanya Simbah tuh bagian tubuhnya yang sakit tuh adalah lututnya teman-teman. Katanya sih ngilu, berat, terasa berat. Tapi beliau masih memaksakan untuk dibawa kerja nih. Karena itu untuk menyambung hidupnya beliau di sini. Wah luar biasa sih Mbak ini. Ting malam takok gula dong. Ting malam takok bah. Oke beda orang nikah. Jadi katanya Simbah tuh kalau malam beliau takut. Takut gula tinggal anu oce napa ni tabingnya tak butuh anak repot senyoro wasion dan gula udah remah dan. Napa sih ketakok mon malam ba ning kata? Malam. Engki ba. Kita takut napa monojen karo. Oh, monojen takok kenapa? Ojen angin kaya tinggal anu keruatasan. Pokon terus ojen kaya melolo ojen terus. Saya kata kok napa ro mana napa? Kita kok rohku. Oh. Kok pas aneka pas tebe angin dan tabi ngejeng lah tabi nganeka. Jadi takut tebe angin gula tinggal juga mangkok seburu ada aja jangan gula. Jadi begini teman-teman, katanya Simbah tuh kalau malam beliau takut posisi kalau lagi hujan. Jadi takut rumahnya ada apa-apa atau roboh kena angin gitu. Karena kondisi rumahnya sudah ya seperti ini rumahnya Simbah. Nah seperti ini. Lancar yang loreng randarin tibi anak tak ende setong cuma bini. Nanti keluarga anak banyak lemah anak. Oh. Pak ngawain goreng sepong. Jadi kondisi rumahnya Simbah nih seperti ini nih. Katanya sih apa ya, beliau di sini tinggal sendirian dan anaknya nggak ngumpul di sini, sudah berkeluarga kiba. Di keluarga gula tak corona polong di anak gula ki kena ngakuli polan dong tak nem. Saya ni engkau ni ketidik ni kobi gula bempole kusa anak banyak dong. Kiba. Lemak. Oh jadi teman-teman, saya dibuatkan kopi sama Mbak Suciati nih tuh. Dibuatin kopi, padahal saya sudah bilang bawa kopi, tapi saya dibuatin. Mbak ini baik sekali teman-teman, keren. Jadi sedia membeda Mbak, membeda tamu, Mbak sedia nyaman nala, dipanggil nyari ke baru jauh. Engke Mbak. Jadi di sini tuh katanya Simbah warung tuh jauh, terus Mbak mon larang dong. Oh mahal, engke larang katanya Simbah mahal teman-teman. Kalau Mbah mon Mbah abelence dak remeh bah untuk sehari-hari. Matoro Kak Ruah. Oh, matoro ki. Tapi terpaksa dengan ucang baru kan rejo Kak Sa. Gula dulekor. Ting minyak Kak Ruah du polo. Mun kita ongke kira ngencan ongke sering ngencan tegeng ongke tapi lorongan ki cong lorong ngak Kak Ruah ampian kan uning tibi ki ngambek jeren bak tegengan. Kedua kali lipat. Lin berlin, mun karo 100 kasa, mulai gula, mulai minyak, pas mulai telur, sabung pon, telur 30 petok kak iya. Ya. Oke,
Gini teman-teman, jadi katanya Simbah, beliau itu kalau belanja itu nitip ke tetangga atau siapa aja yang lewat di sini. Karena kalau di sini tuh memang ada warung agak jauh dan itu pun harganya mahal karena akses menuju ke sini itu sangat sulit. Untuk tokonya sendiri yang berjualan itu untuk kulaan atau apa ya, stok barang itu pakai kuda. Nah, jadi harganya agak beda nih teman-teman karena memakai kuda, akses jalannya sulit, gak pakai sepeda. Nah, katanya Simbah uang 100.000 tuh hanya bisa buat beli ya telur, gula, minyak itu udah cukup nih 100.000. Dan harganya ya tahu sendirilah teman-teman, tempat di sini tuh sangat sulit aksesnya, maka ya harganya naik teman-teman dari harga biasanya. Gimana nu ketibe gula nih ketanyaan lah tetangga kaya ketibe gula makan malam tak tako benis ya asrang kok lah kok berdesa lindungin Allah kapi sing ngatur senika gula tuhon ojan angin beun kok kepikiran ke beun kok pi senika can penakan lauk ruang Bu Sarjo engki ba ka saki ngeneng buri bi gula anak sulihan karua Bu Said kasa engki kok kepikiran mun malam pi ke beun pi njong kota pedapen ni selamat sengko iya panu cabacaan sokun karo tedung ko bi gula tapi sembu itu udah ngopi misal yo maca senikah. Jadi teman-teman, Mbah ini di sini tinggal memang sendirian, tapi kadang cucunya tuh kesini buat nemenin Mbah nginep di sini, tapi itu tidak setiap hari. Mbah sering sendirian di sini. Dan tetangganya Mbah ini pun jauh-jauh, tetangga nebak jauh gitu. Rumahnya Mbah sendirian nih di sini. Panjenengan kan ampun abid nih kata. Napa pangarepa panjenengan, napa saterosa panjenengan nengaka ento, napa tero apolo ngabi potra-potra, napa dak remebana apa pangarep apa? Enten. Gulen nang katibi jong kanto. Gula tak apolong benana dake, tak apolong benana bini. Gula ane kapolan tekel na sunat. Ini kasaikay manin gula. Tapi berak gula, tekel gula makila. Daram mabayin pon. Nang campur gula tibik nikah. Entan gula tak makan. Jadi begini teman-teman, saya tanya kenapa apa harapannya Mbah kok tinggal tetap bertahan di sini? Katanya Simbah itu bagaimanapun tidak akan ikut dengan anak yang laki-laki, tidak akan ikut dengan anaknya yang perempuan. Mbah akan terus bertahan tinggal di sini meskipun sendirian karena ini peninggalan almarhum suaminya Mbah. Gitu teman-teman. Jadi beliau bagaimanapun akan terus bertahan tinggal di sini. Bah, aduh, gula pamit lagi bah. Sekarang kong saya banyak pindah. Ampun nih paringin atamo ini kanto. Gula sekarang kong saya banyak mantan muka panjenengan sareng kaula sehat terus. Amin. Gula pamit lagi bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, kita coba pulang nih dari rumahnya Simbah, kita pamit teman-teman. Jadi ya seperti itulah kehidupan beliau. Kita coba menjauh dulu ya dari rumahnya beliau. Seperti inilah rumahnya tampak depannya. Dan beliau ini tinggal sendirian di sini dan kadang ada cucunya yang tinggal menemani Mbah di sini. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Terima kasih banyak supportnya buat teman-teman ya. Jadi di sekitaran rumahnya Mbah seperti ini teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin membantu saudara-saudara kita yang tinggal di pelosok seperti Mbak Suciati seperti ini, kalian bisa berdonasi di link yang ada di deskripsi, sudah saya cantumkan. Bisa juga lewat rekening saya dan di situ juga ada QRIS dan ada kontak WA saya. Nanti bisa langsung konfirmasi ke saya teman-teman. Oke, dan buat teman-teman yang sudah berdonasi, terima kasih banyak dukungannya, supportnya, dukungannya, semua bantuannya. Semoga dilancarkan terus rezekinya ya, amin. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Simak terus video penjelajah amatir di desa-desa pelosok lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.